Bayar angsuran KUR Bank BRI tahun 2025. Bagaimana sih cara untuk teman-teman bisa membayar angsuran KUR atau cicilan KUR Bank BRI? Bagi teman-teman yang mungkin masih awam bagaimana cara untuk membayar angsuran KUR, simak terus paparan saya. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini agak sedikit lain dan berbeda dari pembahasan saya sebelumnya. Jika pembahasan saya sebelumnya itu saya membahas tentang bagaimana tata cara teman-teman bisa mengajukan pinjaman KUR. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara bayar angsuran KUR Bank BRI tahun 2025. Nah, jika teman-teman sudah di ACC untuk pengajuan pinjamannya, maka selamat. Tapi jangan lupa di bulan kedua teman-teman harus memikirkan setoran angsuran atau cicilannya. Kenapa saya bilang bulan kedua? Dikarenakan biasanya di bulan pertama saat teman-teman pencairan pinjaman KUR Bank BRI, teman-teman sudah dicadangkan satu kali angsuran di depan untuk angsuran pertama. Nah, baru deh bulan kedua teman-teman mengangsur pinjaman atau mengangsur cicilan KUR-nya yang kedua. Nah, untuk teman-teman yang masih awam, gimana sih cara untuk teman-teman bisa mencicil atau membayar angsuran KUR? Nah, ada 3 cara yang akan saya paparkan kepada teman-teman untuk teman-teman bisa agar dengan mudah dan lancar, tanpa hambatan, tanpa ditagih oleh mantrinya. Nah, thanksin dong teman-teman jika teman-teman punya cicilan tapi teman-teman harus dikejar-kejar untuk bisa mengangsur pinjaman KUR Bank BRI oleh pihak marketing atau mantri. Nah, untuk menanggulangi hal tersebut, sebaiknya teman-teman segera nih menyimak pemaparan saya tentang bagaimana sih cara setoran pinjaman KUR Bank BRI lewat 3 cara. Nah, cara yang pertama adalah jika teman-teman ini punya aplikasi BRIMO atau BRI Mobile, silakan teman-teman membayar angsuran lewat BRI Mobile. Dengan syarat dan ketentuan harus ada saldo di Bank BRI Mobile atau BRIMO-nya agar nanti bisa kedebet otomatis ke rekening pinjamannya. Nah, saya akan contohkan ketika teman-teman membayar angsuran lewat aplikasi BRIMO seperti ini ya. Nah, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membayar cicilan angsuran KUR Bank BRI tahun 2025 ya. Nah, silakan teman-teman buka BRIMO. Setelah itu teman-teman silakan login. Setelah login nanti langsung ke bagian bawah, klik pinjaman, koper warna ungu. Nah, di sini ada bayar pinjaman lainnya, silakan teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman silakan masukkan nomor rekening pinjaman ya. Nomor rekening pinjaman jangan 15 angka, terus 3 digit di belakang sebelum akhir dari nomor rekening itu angka 10. Itu adalah nomor rekening pinjaman. Nah, singkat, padat ya teman-teman ya. Sangat mudah sekali untuk teman-teman bisa membayar cicilan atau bayar angsuran KUR lewat aplikasi BRIMO. Nah teman-teman, itu tadi bagaimana cara untuk teman-teman bisa membayar angsuran lewat aplikasi BRIMO. Siapkan dana, masukkan nomor rekening pinjaman, langsung teman-teman bisa setoran tiap bulan tanpa harus mengantri ataupun tanpa harus dikejar-kejar oleh pihak marketing atau mantri Bank BRI. Lalu cara kedua gimana agar teman-teman bisa melakukan pembayaran angsuran pinjaman Bank BRI khususnya KUR ya. Yang kedua adalah teman-teman silahkan pergi ke agen BRILink atau BRI Link, di mana tempat tinggal teman-teman itu pasti ada agen BRILink dong, tentu saja. Nah, di agen BRILink tersebut teman-teman bisa melakukan pembayaran setoran atau cicilan atau angsuran Bank BRI apa saja, nggak melulu KUR sih menurut saya teman-teman ya. Nah, di situ nanti teman-teman silahkan dibilang aja ke agen BRILink-nya, saya mau membayar angsuran atau cicilan Bank BRI.
Misalkan sebutkan saja angsuran KUR, angsuran KUPEDES, angsuran KUPRA, KPR, KKB, dan lain sebagainya. Di situ akan disediakan alat yang bernama edisi ya teman-teman ya. Edisi BRI Link tersebut bisa sebagai alat pembayaran angsuran pinjaman Bank BRI. Tentu saja akan memudahkan langkah teman-teman tanpa teman-teman repot ngepot-ngepot ke bank untuk bisa melakukan pembayaran angsuran pinjaman BRI. Nah, kemudian nanti biasanya teman-teman ya, jika teman-teman ini melakukan pembayaran angsuran Bank BRI di agen BRILink itu biasanya ada charge atau ada biaya jasa. Nah, biaya jasa yang dibebankan oleh masing-masing agen BRILink itu bermacam-macam. Ada yang mulai dari 5.000 sampai dengan 10.000 juga ada. Nah, tapi tidak terlalu besar menurut saya teman-teman ya, dengan nominal segitu dibebankan kepada teman-teman sebagai pembayaran jasa. Nah, apa artinya uang 5.000, 10.000 jika teman-teman sulit banget harus berurusan dengan pihak marketing atau mantri jika sampai ditagih di rumah. Tensinya iya, padahal perkara 5.000 sampai 10.000 teman-teman ke agen BRILink, pembayaran angsuran pinjaman BRI-nya sudah sangat lancar kan. Kemudian yang ketiga, apa yang harus teman-teman lakukan ketika teman-teman mau membayar angsuran pinjaman BRI? Langkah yang terakhir, yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan pembayaran angsuran di Bank BRI unit terdekat atau BRI cabang. Nah, ini adalah langkah terakhir jika teman-teman banyak waktu senggang untuk teman-teman bisa ngantri ke kasir ataupun ke teller Bank BRI untuk melakukan setoran atau pembayaran angsuran Bank BRI. Nah, nanti siapkan rekening pinjaman Bank BRI teman-teman untuk teman-teman bisa menyetorkan sejumlah angsuran tiap bulan, angsuran kewajiban pokok dan bunga yang sudah teman-teman sepakati dari awal. Dan kalau lewat kasir atau teller Bank BRI, pembayaran angsurannya tentu saja tidak akan dikenai charge ya. Yang akan dikenai charge itu yang cuma teman-teman pembayaran angsurannya di agen BRILink ya. Lewat Brimo tidak kena charge, lewat teller atau kasir tidak kena charge. Yang teman-teman akan kena charge itu agen BRILink karena itu merupakan agen ya teman-teman ya, rekanan yang dipercaya oleh Bank BRI, diberikan amanah sebuah mesin untuk bisa melakukan berbagai aktivitas pembayaran seperti di ATM. Pun teman-teman bisa loh melakukan pembayaran angsuran lewat ATM. Nah, nanti akan saya contohkan. Tapi di sini saya tekankan ada 3 jenis cara untuk teman-teman bisa melakukan pembayaran angsuran Bank BRI. Yang pertama tadi adalah teman-teman bisa melalui aplikasi Brimo, sudah saya contohkan. Yang kedua, teman-teman bisa lewat agen BRILink atau BRI Link, nanti akan kena cas. Yang ketiga adalah teman-teman bisa melakukan pembayaran angsuran lewat teller atau kasir Bank BRI. Nah, jangan sampai teman-teman terlewat 1 atau sampai 1 bulan teman-teman menunggak karena tidak bisa melakukan pembayaran angsuran karena tidak tahu, jangan sampai. Karena nanti akan berpengaruh pada hasil BI checking atau scoring penilaian rapot teman-teman di hasil BI checking atau slik OJK. Jika teman-teman telat, nanti akan terdetek. Nah, akan mempersulit langkah teman-teman jika teman-teman akan menambah modal kerja atau modal usaha yang lainnya. Nah, semoga informasi singkat dari saya tentang bagaimana cara angsur atau cara membayar angsuran pinjaman Bank BRI tahun 2025 ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, tetap semangat.